Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah, enggak jale dah. Kalau pakai mic lah jale Ibu. Enggak dah ya. Oh gitu. Ya dah. Pokoknya baca mic Pak, enggak usah Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Babinsa dan aparat nagari yang hadir di musala pagi hari ini. Kemudian kawan-kawan dari tim relawan yang sudah berjuang untuk sampai ke tempat ini. Niat yang baik insyaallah untuk meringankan beban Bapak Ibu yang sudah tertimpa musibah beberapa bulan yang lampau. Kemudian kepada masyarakat, Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini di rumah Allah ini, semoga kehadiran Bapak Ibu ke rumah Allah ini dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia, rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita adalah di mana Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kenapa dikatakan berjumpa dengan bulan Ramadan itu adalah nikmat yang besar? Karena bulan Ramadan itu dia adalah bulan yang sangat spesial. Ya. Pakai mic lah Bang. Kayaknya suaramu tak telok nih. Kebetulan agak paruh saya kata Ibu. Jadi kalau di karen setelah itu hilang suara mulai tu. Tes satu. Dah. Iya. Jadi kita ulang sekali lagi. Sebuah nikmat yang sangat besar yang harus kita sadari, yang harus kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala adalah tak kala Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kenapa kita menganggap berjumpa dengan bulan Ramadan itu adalah nikmat yang sangat besar? Karena bulan Ramadan itu dia adalah bulan yang sangat spesial. Bulan yang memiliki keistimewaan, keagungan yang itu tidak akan kita temukan pada bulan-bulan yang lain. Keistimewaan dan keagungan yang ada pada bulan Ramadan itu hanya ada pada bulan Ramadan, tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Artinya apa? Artinya orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan dan keagungan bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang Allah pertemukan dengan bulan itu. Ya. Maka tentu ketika Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan ini, maka hendaknya kita sadari, ya, kita syukuri bahwa itu adalah nikmat yang sangat besar. Salawat berserta salam kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti apa keagungan bulan Ramadan itu? Perlu untuk kita ketahui, Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang-orang soleh sebelum kita dahulu, orang-orang yang mereka benar-benar merindukan surga Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang benar-benar berharap untuk bisa sukses di akhirat menuju surga Allah, mereka senantiasa berharap untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan jauh-jauh hari sebelum datang Ramadan. Ya. Disebutkan kanu yad'una Allah sittata ashhur qabla Ramadan an yuballighahum Ramadan. Mereka telah berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datang Ramadan. Coba bayangkan itu. Berapa bulan?
Kalau menurut anda 6 bulan tu lama itu nak. 6 bulan sebelum datang Ramadan, orang-orang soleh sebelum kita, mereka sudah berdoa kepada Allah, mengangkat tangan, Allahumma balikna Ramadan. Doa mereka, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan, sampaikan kami dengan bulan Ramadan, kan gitu. Nah, di antara awak ledo yang berdoa bentuk itu ke patang. Nggak ada dah Ustaz. Ya, nggak ada dah. Bahkanlah di bulan Ramadan ya, nggak terasa, bahkan awak menganggap Ramadan ku kayaknya sama je hari-hari biasanya, kecuali puasa awak siang, tarawih malam, kayak gitu enggak? Salah kadang kalau seandainya seperti itu konsep awak. Ketika orang-orang soleh sebelum kita, Pak Ibu, berdoa mereka 6 bulan sebelum datang Ramadan agar Allah pertemukan mereka dengan bulan Ramadan, ini menjelaskan mereka mengerti gitu. Abana sebenarnya Ramadan tu kok sampai sebegitu antusiasnya orang-orang soleh sebelum awak supaya bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, karena mereka benar-benar faham akan hakikat bulan Ramadan itu, keagungan yang ada pada bulan Ramadan, yang hanya akan didapatkan keagungan itu bagi orang-orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan. Mana dia keagungan bulan Ramadan itu? Ya, baik. Pak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis, sebelum ambo bahas itu, Pak Ibu, ada di antara Pak Ibu yang bisa menyebutkan hebatnya bulan Ramadan tu? Ada yang bisa? Siap, kita kasih hadiah. Mana dia? Tim selalu ready dengan hadiah. Di antara Pak Ibu, siapa yang bisa menyebutkan keagungan hebatnya bulan Ramadan itu apa? Pahala. Apa pahalanya, Bu? Pahala dilipat gandakan, Masya Allah. Mana hadiahnya? Ibu, ada apa, Bu? Ini tidak boleh Ibu makainya nih. Hadiahnya untuk apa? Kau dia geng Ibu dipakai di Ibu. Baik. Pak Ibu, batu keagungan bulan Ramadan itu, pahala ibadah awak dilipat gandakan melebihi kelipatan ibadah yang awak lakukan di luar bulan Ramadan. Ya, lipat gandakan tak seketik, lipat gandakan besar. Kalau seandainya hari-hari biasa awak melaksanakan ibadah, solat, sedekah, baca Quran, puasa sunnah, tu pahalanya dilipat gandakan tak? Dilipat gandakan. Nah, kini amalan itu awak lakukan bila? Di bulan Ramadan awak lakukan, kelipatannya jauh lebih besar lagi. Apa dalil yang disampaikan oleh para ulama tentang ini? Hadis Nabi SAW, ketika Nabi SAW menyebutkan, idza dakhala awwalu lailatin min Ramadan, ketika masuk malam pertama di bulan Ramadan, kecil Nabi, ya, futihat abwabul jannati thamaniyah, dibuka seluruh pintu-pintu surga, kan gitu kan? Berapa pintu surga? 27, 28, masukna kok 8, Masya Allah. Pintu surga, ya, 8. Abwabul jannati thamaniyah, katakan. Dibuka pintu-pintu surga yang 8. Walam yughlaq min habab, dan tak satu pun yang ditutup. Kemudian wa ghuliqat abwabun nar, dan dikunci pintu-pintu neraka. Walam yuftah min habab, dan tak satu pun pintu-pintu neraka yang dibuka. Kemudian wasufidat asyayatin, syaitan-syaitan dibelenggu. Fayunadi munadi minas sama. Pada malam pertama Ramadan tu, bulan Ramadan tu didahului oleh siang atau malam, Bu Ibu? Malam tu tak? Makanya wak tarawih dulu baru puasa tak? Takut disiko puasa dulu baru tarawih. Karena malam dulu, kan gitu. Makanya ada orang pemerintahan awak, ya, sidang isbat. Bila sidang isbatnya pagi atau sore? Sore. Karena Ramadan tu didahului oleh malam tu. Ya gitu ya, maghrib itu. Nah, ketika masuk malam pertama di bulan Ramadan, kecil Nabi fayunadi munadi minas sama, adu yang menyeru dari langit. Siapa yang menyeru, Ustaz? Tak tahu, Wak. Bisa jadi Allah, bisa jadi malaikat yang Allah suruh. Bunyi seruan tu, tapi tak terdengar dak, Wak. Tapi harus Wak yakini, Wak imani itu ada. Karena Nabi yang menyampaikan. Apa bunyi seruannya?
Ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang tamak dengan pahala, sambut bulan Ramadan kau. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang selama ini lalai, terlena oleh dunia, terlena oleh maksiatnya, berhenti dengan datangnya Ramadan. Kecil para ulama awak, kalaulah seandainya kelipatan pahala itu sama saja di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan, fungsinya seruan tadi untuk menyambut datang bulan Ramadan. Faham tak maksudnya? Ketika ada yang menyeru, hai orang-orang yang tamak je pahala, sambut Ramadan kau. Bagaimana begitu? Kerana kau momen panen pahala, nyulipat gandakan seluruh amal ibadah awak, melebihi kelipatan yang ada di luar bulan Ramadan. Namun permasalahannya, sia di antara awak yang lain tergerak, yang lain namuk. Iko panennya pahala, bazarnya Allah wah. Saketik babuik tapi ganjarannya gadang. Saketik babuik pahalanya berlipat-lipat. Tapi ada di antara awak yang barangkali tidak peduli. Maka Ambo pernah mengecek di salah satu masjid. Kalau tidak salah mau ngecek di Masjid Akbar kalau tidak salah. Ambo sampaikan Masjid Akbar Painan, ya. Kok ada pemerintahan awak mengecek kini sia yang datang solat tarawih ke masjid atau solat zuhur berjamaah saja pulang beko membawa minyak goreng 2 kilo masing-masing. Ba kira-kira kondisi masjid. Mungkin tak tamu pulang dari masjid itu beko dapat minyak goreng 2 kilo masing-masing gitu Apalagi ketika krisis minyak goreng batang. Ya kan? Panu saja itu mah, yakin ambo. Tapi ketika Allah dan Rasul menceritakan, payahlah datang ke masjid bulan Ramadan, beribadahlah, bacalah Al-Quran, pahalanya yang akan dibawa beko jauh lebih besar, lebih berharga daripada 2 liter minyak goreng tadi. Lai ada orang yang tertarik? Lai ada, tapi berapa persennya? Kok bisa? Bagi kita 2 liter minyak goreng itu jauh lebih berharga daripada pahala yang nanti itu yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya pendapat Ibu. Cok kita buat inno-innoan ko gitu. Ya. Dan kini awaklah berada pada hari keberapa kini Ramadan? Kata je Pak. Ya Bu. Atau tak dihitung-hitung dah Bu? Kata je. Anda baru. Okey, bagi 6 7 puasa, yang puasa di Khamis. Jadilah puasa di Rabu lah pada gini. 7 bisa dikatakan berarti yang hari Khamis mulai puasa. 6 gini, kan gitu kan? Lah berlalu kan gitu kan? Lah berlalu. Jadi, boleh silakan kalau kami hari Khamis mulai. NKRI harga mati nak Pak. Ustaz Ahmad kasih Ustaz kini. Dah tu cerita awak-awak saja. Berdoa aja awak besok mak. Karena biasanya kalau berbeda di awal berbeda sampai akhir biasa Tapi kita cari lah besok dulu. Ya. Dah, kita lanjut ya. Kok bisa ketika orang diiming-imingi dengan 2 liter minyak tertarik datang ke masjid, tapi ketika Allah janjikan, bukan iming-iming, Allah janjikan, dan janji Allah tak akan pernah diingkari oleh Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mengingkari janji. Allah janjikan pahala yang besar. Kok tidak ada orang yang tertarik? Kecil amat awak karena pahala tu tak nampak ada Ustaz. Berartinya ia tak nampak dengan kasat mata, tapi dek iman bisa mencelik. Iman bisa mencelik. Coba inno-innoan Pak Ibu, ya. Yang sedang awak perjuangkan habis-habisan tu, mati-matian tu, kira-kira perjuangan untuk jangka waktu panjang atau jangka waktu pendek? Jangka waktu pendek. Baralah maunya?
selama hidup. Tu yang lebat pitina selama hidup itu tu. Pak, ambo ambo dek ketua yayasan, jadi ambo beberapa karyawan ambo punya. Ambo kecekkan, kalau seandainya awak bakal rajo pagi pulang sore dapat PT gaji per bulan, di mana awak bakal rajo benda-benda itu awak arokan, ketahuilah rugi gadang awak. Baru itu dapat PT di akhir gaji, misalnya kalau yang kerajo gitu ya, gaji. Terkadang gaji itu kan bisa disimpan atau habis betul-betul saja. Amak-amak misalnya baik ke sawah orang kerajo baru upah sehari ini 50.000. Iya 50.000. Anda anggap tak di luar bulan Ramadan yang full sampai sore 52. Okey, kita anggap salah satu ibu. Kan piti nak dor mah anggap aja nyo. Dah. Anggap 100.000. Awak bakal rajo dari pagi di sawah orang pulang dah ke habis asar dah. Menjelang maghrib beko baru tiba di rumah. Dapat piti 100.000. 100.000 ko beko anggap wak balikan ke bare. Balikan ke minyak, balikan ke lauk, dia gi piti belanja anak, uang sekolah nak, kan gitu nak. Abi terkadang tak cukup dah ustaz bar itu anak kami ampe. Ada cukup dah kan gitu nak. Anggap dalam 100.000 tu cukup. Dibali seluruh segala macam tu dimasak, dimakan. Lah dimakan malam tu, lah ada sisa lah. Ndak ada sisa lah besok pagi dia kaluan balik. Dibuang balik, ya ndak? Alah salah saya tu pelo bakure wa beko lihat ke sawah orang. Dah pelo biti 100.000 beko dibalik lah kan situ balik kan gitu kan. Akhirnya perjuangan hidup awak hanya untuk kehidupan bentuk itunya. Kalau kami yang bagaji kan misalnya akhir bulan dari mau gaji digunakan seluruh kebutuhan. Kalau kami dibawa listrik bayi, air bayi, sekolah anak kan gitu, bare balik segala macam. Terkadang alun tiba tanggal 1 besok lah anak gaji tadi alah habis. Kamu tak tu nak habis kau ni mau gaji kau kasih tolong putarnya balik. Faham tak maksudnya tu perjuangan awak hanya untuk itu je nyo. Umur bertambah tarui, awak semakin dekat ke pintu kubur, ya ndak kehidupan awak bentuk itu taruinya perputaran. Besoklah tua awak mau ndak mau tentu namanya kematian kan datang juga. Maninggal awak masuk dalam kubur piti awak perjuangkan tadi tak do nampak hasilnya. Dak lo kan dibawa ro. Anak nan wak gadang kan tadi indak lo kan namo mengawani awak. Dan kalau ndak lo wak didik jo agama beko indak lo kan. Ndak lo kan membantu awak di dalam kubur tu. Betul itulah nasib tu. Baik ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ilustrasi yang memberikan tadi bisa mengena bagi awak. Jangan sampai awak berjuang untuk sesaat itu saja. Beko lah masuk dalam kubur, beko marasai awak. Perjalanan dalam kubur alangkah lamanya, perjalanan di akhirat jauh lebih panjang, tak ada ujung. Baik bu, dalam kubur dengan dunia jauh lama mah. Di dalam kubur atau di dunia kau? Dah yakin? Dari mana yakin ibu? Yo, jauh lebih lama dalam kubur ketimbang di dunia. Di dunia berapa lama? Iya selama ini berapa? Anggap misalnya 80 lah. 80 lah. 80 tahun. Awak dalam kubur lah 80 tahun. Ayah carinya. Bertahun-tahun awak sampai bila dalam kubur tu? Sampai terjadi hari kiamat, sampai yaumul ba'ats, hari dibangkitkan awak dari dalam kubur. Tapi Allah menyatakan dalam Al-Quran, awak selama berada dalam kubur itu baru sebatas ziarah kepada Allah. Alhaakumut takatsur, bermegah-megah telah melalaikan kalian ke dunia
hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan, sampai kalian masuk di situ. Allah gunakan kata-kata zurtum dari kata-kata zaro yazuru, ziarah. Dia tahu ibu-ibu ziarah tu apa maksudnya? Ada dun sana awak datang ke tempat awak, ya, ambo ziarah, berkunjung. Orang berkunjung tu kira-kira lama tu sebentar. Sebentarnya. Dah ada orang berkunjung tapi setahunnya di situ. Tak ada orang. Namanya berkunjung sebentar. Lah. Allah katakan lamunya awak dalam kubur itu sama hakikat dia berkunjung. Padahal awak mengerti baralamu dalam kubur. Badai itu karena di akhirat tak ada ujungnya. Tak ada ujungnya. Salamu-lamu awak pun itu. Ya. Modal awak dalam kubur tu supaya salame di awak, jauh awak dari azab. Apalagi besok di akhirat bukan dengan piti banyak nak awak cari tadi tu, rumah yang rancak, ya, auto yang mewah. Ndak. Itu kan ditinggal sado tu mah. Ya. Makanya Nabi SAW menyatakan yatba'ul mayit bisalatin. Jenazah itu kalau meninggal diantarkan ke pemakaman itu diikuti oleh 3 perkara. Ya benda. Mau yang 3 perkara tu? Amal. Pak langsungnya jadi amal. Tu apa lagi? Harta. Kemudian saudara. Agi Pak Cik. Agi Pak Wak. Nabi mengecekkan orang ketika diantarkan ke kuburannya diikuti dek 3 tu nyo akan diiringi oleh keluarganya. Ajan peci dia celik, buat celik. Pematerinya di situ. Okey, kita mulai ya. Nabi mengecekkan ketika jenazah diantarkan ke pemakamannya, itunya diiringi dek 3 perkara. 1, diiringi oleh haratonya. Ya ndak? Uku yang meninggal ko tinggi pangkat ustaz, otonya Pajero. Yo, jenazah diiringi dek Pajero tapi dek nyom boleh dah. Kok inyo yang bola di putih tapak kaki kawan. Ibu. Yo, boto Pajero nyo. Parkir langsung di tepi pemakaman tadi. Kemudian nyo diiringi dek keluarganya, yo isak tangi, anak bini, keluarganya. Yang benar? Diiringi. Kemudian nyo diiringi juga dek amalnya. Kecik Nabi, fayarji usnani wa yabqa ma'hu wahid. 2 akan kembali, cik yang tetap bersamanya. Ma yang kembali? Harata tak mungkin Pajero kan masuk dalam kubur dek keluarganya dah. Dah, dia cerita dah, sayang-sayang je ayahnya kecik kan. Ikolah harata kami kula. Ayah pailah surang lain bermodalkan kain kafan. Ya benda? Oto balik. Rumah sarancana-rancana awak bangun tadi untuk sialai. Untuk yang tinggal yo kalau punya anak. Awak meninggal, awak tinggal bini tak punya anak, bini awak rancak lo. Atau kalau ibu-ibu misalnya apa? Suami gagal lo mudah lah leh. Kau rumah lah dibangun wak. Berapa hari wak dulu dalam kubur tu kiranya menikahnya balik. Tinggal di rumah awak tadi tu lagi tak rasa tu. Sakitnya tu di sini. Coba bayangkan tu kami laki-laki ya tak bayang dah kami tu mah. Lama susah-susah bakuri pagi siang malam tu atau buat rumah rancak meninggal lagi royo. Lah selesai masa iddahnya bini awak tadi hanya celik lah ya sian kan nyo jawab dekat aja. Nikahnya tinggalnya di rumah awak buat tadi galak-galaknya di situ. Nangis awak lupa. Awak dalam kubur mana nasib perasaan awak? Tentulah bantu itu nasib balai. Kan gitu. Harato balik tu alai keluarga awak. Jika cik udah awak adik yang paling udah sayang di dunia aku. Yang paling cantik adik, yang paling udah sayang adik. Walaupun bentuk itu keciknya masuk dalam kubur tak kanyo kawani awak dah. Yakinilah tu. Bukan orang lah nyo itu, nyo dah nyo. Membuat aib je mah aja. Tak ada itu. Ya.
Yo baca curai matanya, baca curai matanya. Jadi sayang ibu iyo. Tapi lekan tari mana rui bentuk itu? Ndak. Sehari, 2 hari, sepakan, 2 pakan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Bulan kelima dah kau lah mulai. Cari aku dah. Lah mulai mengerendang. Ibu tahu benar gitu konsep gua. Lah mulai je cari yang lain gua. Lah mulai je hidup barunya bekonda, ingat-ingat wale doh. Ya nak? Seolah-olah lah terhapus dalam memori hidupnya tu awak. Padahal kecilnya ketika awak meninggal, dia yang paling disayang. Itu keluarga. Kemudian ya baqama'hu wahid, dan kan tetap bersamanya amal. Amal yang tetap. Pahamilah kau elok-elok ibu-ibu, apa-apa. Jangan sampai awak merugikan diri awak surang. Apa bentuknya awak merugikan diri awak surang? Pasti tungkin mencari dunia ku awak dan awak abai dengan amal awak, persiapan awak untuk akhirat. Apa bentuknya abainya awak? Kok datang waktu solat awak seharusnya sembahyang, awak tak sembahyang. Aduh waktu berpuasa awak nak berpuasa. Datang bulan Ramadan, Allah janjikan pahala dilipat gandakan, awak tak tertarik. Padahal susahnya nyo datang ke masjid, danga ceramah, solat tarawih awak. Le tahu ibu-ibu, kecik Nabi, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laila. Siapa yang solat tarawih bersama imam sampai imam selesai. Sampai imam selesai, dicatat di sisi Allah baginya pahala solat 1 malam suntuk. Ikut solat tarawih itu tak tertarik awak. Baik itu sibuk membuat kuih rayu. Si kau ada nak gaya tak itu? Kan patut diam sadonya tadi. Kan kanai sadonya. Bagi awak kuih rayu tu jauh lebih berharga daripada solat tarawih. Kok bisa konsep awak tak itu? Itu dia. Pak Ibu, kok tak itu gaya awak, jangan besok menyasar di penghujung hidup awak. Ya. Allah tidak melarang awak untuk mencari dunia, silakan cari. Tapi yang dilarang oleh Allah itu dek lantaran akok je dunia aku, abai awak dengan syariat Allah. Itu yang tak boleh. Silakan. Tapi datang waktu solat awak. Datang kewajiban puasa awak. Kok yang banyak terjadi kalau di kampung-kampung Pak Babin Shah, tu ya. Ibu-ibu yang tak berpuasa lantaran karena haid, ya kan? Lai dikodok puasa tu, jarang pada utang. Nah itu masalah itu masalah. Pak Ibu, iya, banyak orang ini kalau puasa Ramadan lagi puasa Ustaz baru itu orang rami puasa, alhamdulillah. Tapi ketika datang haid lagi puasa awak, tak boleh puasa berdosa awak, puasa haid. Tapi apa yang dituntut oleh Allah kepada awak? Qadha besok ganti ketika lah selesai bulan Ramadan. Banyak orang tak peduli. Tak hanya qadha nak. Maka banyak orang datang kepada ambo ketika lah taubat kan, alah mulai putih rambutnya, gigi lah tinggal lah 2. Akak kulit lah mulai keriput lah tentu dia baun badannya lah baun-baun tanah. Datangnya Ustaz, ambo dari semenjak gadi tak pernah ambo kodok puasa Ramadan ambo tu. Balai tu Ustaz. Balai ambo kodok kecaknya. Yo awak dulu bukan awak dulu memperturutkan hawa nafsunya Ustaz. Coba yang kata bertahun-tahun itu utang tu Bu, utang. Kalau lagi bana-bana awak sayang jo diri awak, seharusnya selesai bulan Ramadan, selesai hari raya tu awak fikir pertama apa? Utang puasa awak selesaikan. Ya. Bekolah selesai utang puasa awak beko. Alhamdulillah. Indah lolai kalau awak tambah setelahnya berpuasa awak 6 hari di bulan Syawal, puasa sunnah. Puasa apa namanya? Puasa 6. Puasa 6 lah Pak. Puasa 6, puasa Syawal, jangan puasa 6 cik ya. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya.
Nabi menyatakan man shoma Ramadan, siayanglah berpuasa di bulan Ramadan sempurna puasanya, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian nyo iringi setelahnya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ya, kana lu kasiyamid dahar, seolah-olah nyo telah berpuasa 1 tahun penuh. Dicatat di sisi Allah nyo berpuasa 1 tahun penuh. Bang, sampai jam berapa? Kok kalau dibaik kok ya 6 mati kok mah. Dah lama-lama deh Bu, sampai yang boleh tak lah tu. Ya, kau nampak tamu. Keagungan bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan melebihi kelipatan pahala di luar bulan Ramadan. Siapa yang nyo mambil andil di situ, siapa yang dak nyo terlewatkan. Ramadan itu sabanta. Allah katakan dalam Al-Quran, ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja, hari-hari yang berbilang kata Allah. Kinilah berlalu 7 hari, 6 hari, berarti tak sisa baralai. Lay jago awak, lay sadar awak, lay bersemangat awak memanfaatkan sisa hari ko indah juga, Ramadan akan berlalu tadi. Rugi-rugilah orang yang merugi. Beruntung-beruntunglah orang yang lain nama berusaha. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keagungan bulan Ramadan yang kedua. Silakan, siapa yang bisa menyebutkan? Ibu lah dapat peci tadi. Boleh? Yang kedua, Bu? Jaminan ampunan dosa. Jaminan ampunan dosa. Ada lain tak? Hah? Okey. Nanti Bu. Tim, kalau ada ado tu kecil tim percaya lah aku. Apa lagi itu yang dibagikan tu. Okey. Ikut keagungan bulan Ramadan. Ya. Terdapat janji ampunan Allah. Allah mengampuni dosa-dosa hambanya pada bulan Ramadan. Terdapat peluang yang sangat besar. Kini pertanyaan, apakah Allah mengampuni dosa awak hanya di bulan Ramadan saja? Tidak. Di luar bulan Ramadan Allah bisa tidak mengampuni dosa? Bisa. Tapi kenapa ikut menjadi keagungan bulan Ramadan? Kenapa? Karena tampil peluang itu sangat besar. Gitu ah. Makanya di dalam hadis tadi Nabi SAW menyatakan walillahi untaqa'um minan nar wa dzalika kulla lailatin min Ramadan. Allah itu memiliki waktu-waktu membebaskan hambanya dari neraka. Berarti diampuni dosa-dosanya. Kapan itu terjadi? Wa dzalika kulla lailatin min Ramadan. Dan itu terjadi pada setiap malamnya di bulan Ramadan. Setiap malamnya di bulan Ramadan Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Siapa yang Allah inginkan. Malam pertama awak nak masuk, tunggu malam kedua. Malam kedua taknya masuk, ada malam ketiga, ada malam keempat, kelima, keenam sampai akhir Ramadan. Tu hebatnya bulan Ramadan tu. Bersamaan dengan itu, setiap ibadah yang awak lakukan di bulan Ramadan itu dapat menggugurkan dosa-dosa awak. Jadi pahala ibadah yang awak lakukan tu Pak Ibu, selain dari memberikan pahala yang berlipat ganda, bersamaan dengan itu ibadah itu juga dapat menggugurkan dosa-dosa awak. Contoh puasa, contohnya Nabi SAW menyatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kecil Nabi, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kerana iman dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah gugurkan dosa-dosa yang telah berlalu. Tapi kau berlaku bagi siapa yang berpuasa. Kalau tidak, itu tidak. Solat tarawih awak lakukan malam hari bentuk itu juga menggugurkan dosa-dosa awak. Nabi menyatakan man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan Ramadan. Kecil Imam Nawawi maksudnya adalah solat tarawih. Siapa yang solat tarawih di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena dorongan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, bukan dek lantaran ingin dipuji. Hai sianu kau ndak? Iyo rajin banaknya bulan Ramadan kau dek lantaran itu buat sama ibadah tak dapat dah. Nyo ibadahnya mana-mana murni ikhlas untuk mengharapkan pahala dari Allah. Kok itu nyo lakukan kecil Nabi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan digugurkan dosa-dosanya yang
telah berlalu. Beribadah lo oleh malam Lailatul Qadar. Bila malam Lailatul Qadar? Pada malam-malam ganjil. Pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Banyak malam Lailatul Qadar tu. 7 balik 23 25. Banyak malam Lailatul Qadar tu, Pak. Oh, antara itu. Bukan setiap malam ganjil tu enggak? Oh, enggak. Ayo, makanya di majalis kita dulu kan. Pada malam-malam ganjil, bukan setiap malam ganjil tu. Nabi menyatakan, ya, cari malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir, Pak. Dan utamakan pada malam-malam ganjil. Pada itu sangat besar kemungkinan malam Lailatul Qadar tu ada pada malam-malam ganjil. Salah satu di malam-malam ganjil tu. Alah, sapu jagat lah saya boleh tu. Makanya dek lah ganjil bentuk tu bagar ustaz. Alah, bayar saya boleh. 10 hari terakhir tu kawan tak tahu apakah yang pertama, kau nombor 2, kau apa yang kedua, nombor 2 kan tak tahu dah. Bayar saya boleh. Iya, memang begitu. Ya. Okey, mau tanya je lu. Malam Lailatul Qadar tu. Malam yang baik 1000 bulan. Lagi apa, Pak? Banyak orang yang tak mengerti malam Lailatul Qadar. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Tuhan. Pak, ambo hampir 10 malam terakhir tu, Pak, ndak lalu iktikaf kan? 10. Ambo cari bantu itu batang kayu konya. Kecilnya kalau malam Lailatul Qadar tu batang kayu kau hanya sujud je kan? Ayat berhenti je kan? Ndak lalu ambo semalam tu dah. Di 10 hari terakhir tu ambo cari ayat le bau dua le, batang kayu je ayat. Batang kayu macam lele ndak ada kok sujud batang kayu tak jago orang kada tu masa malam tu. Karena batang kayu tunduk orang jadi malaikat tu turun beribu-ribu. Itu laba campur padi je apa tu mah. Iya. Lah, tu laba campur tu, Pak. Jadi ciri-ciri malam Lailatul Qadar batang kayu tunduk air lah berhenti mengalir itu tak ada tu. Tu khurafat tu, Pak. Tu hanya malam Lailatul Qadar. Allah turunkan satu surat namanya surat apa? Surat apa? Al-Qadar. Apa bunyinya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa artinya? Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Kecil Allah, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahu tak kalian tu malam Lailatul Qadar tu? Kecil Allah. Allah bertanya, tahu tak kalian tu malam Lailatul Qadar? Antar lu, lanjut ayat kau dulu. Kecil Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Maksudnya malam Lailatul Qadar lebih baik pada 1000 bulan. Keagungannya, kemuliaannya. Ada lagi yang lain? Maksudnya adalah amalan yang wak lakukan pada malam Lailatul Qadar tu itu pahalanya lebih besar ketimbang wak lakukan amalan yang sama selama 1000 bulan. Tu maksudnya. 1000 bulan tu berapa tahun? 80 tahun. Ayo, ada orang mengecek 83 tahun lebih. Pak, malam Lailatul Qadar dapat dak wak malam Lailatul Qadar tu beribadah wak ketika tu. Ibadah nan wak lakukan malam Lailatul Qadar tu di sisi Allah itu lebih baik ketimbang wak lakukan amalan yang sama selama 83 tahun. Banyak tertarik awak tu? Ya benda. Tapi ba dek masaji semakin ke ujung semakin langang. Iya benda?
Itu dia. Tak, kau iso benar ke mah? Tak. Ibu-ibu janganlah kalah. Ibu introspeksilah diri. Ha? Iyo baik siang hari. Malam tu jangan dilakukan juga. Biarlah anda lama-lama seketik daripada lewat malam Lailatul. Kau jangan sampai membuat kue di malam Lailatul Qadar lebih baik pada 1000 bulan. Lah, paham maksudnya tu? Gaya ditampil awak bentuk itu. Turun temurun. Ya. Pertama Ramadan sasak masjid. Lita adanya pengurus masjid mencarikan tampil. Masuk 10 malam kedua, mulai semakin langgang. Apa yang membuat konsep tu kau kira patutlah masyarakat dapat tak itu jadi. Iya, memang betul itu konsepnya. Lah, 10 hari pertama tu lahir kami tu mah penuh. 10 hari kedua lah mulai kurang. 10 malam ketiga camat-camatnya tinggal masjid lagi. Tu camat-camat calon mayat jamaah tetap je tinggal manyo yang biasanya yang rami patang tu sibuk ambil kue cat rumah kan gitu ndak tahu itu intisari malam intisari Ramadan tu Nabi Pak Ibu Nabi kalaulah masuk 10 hari terakhir tu Nabi mengencangkan ikat sarungnya ikat pinggangnya. Nabi meninggalkan tampil lalu. Tujuannya iktikaf di masjid, mencari cik malam tu yang amal ibadah awak lakukan satu malam tu akan lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Tak tertarik waktu. Iko dulu yang membuat para pendahulu orang-orang soleh yang cangok je apa halo, nyu minta kepada Allah, ya Allah sampaikan kami bulan Ramadan tu dia mencari cik kau aku nak buat sia-sia kan kata balik kaji waktu dia lantaran apa? Dia lantaran bagi awak duniaku segalo-galonya akhirat tu hanya sekadar saja padahal konsep tak seperti itu. Masuk awak ke dalam kubur bekolai kuih sapi tadi nak dibawa tak amal awak nak awak bawa rumah rancak yang baru dicat tadi kau bawa indah. Apa tak tertarik awak tu? Maka kita ilustrasikan di awal tadi kok diiming-imingi dek pemerintah awak yang dah solat yang iktikaf di masjid dapat baris 10 kilo misalnya. Ambo yakin penuh masjid itu tu. Tapi Allah katakan yang iktikaf masjid dapat pahala seolah-olah beramal 1000 bulan. Tak don tertarik tu. Itu yang masalah. Aku cubalah awak mulai awak rubah lagi. Ya ndak awak rubah lagi. Ya, berharap awak kok dapat masjid semakin ke ujung semakin rami. Semakin ke ujung semakin rami, semakin bersemangat. Dan alhamdulillah kalau di daerah-daerah di bawah gitu ya. Sago, Painan tu sudah mulai hidup itu. 10 malam terakhir tu sudah mulai hidup. Tapi kita tak ingin hanya sampai di situ saja. Kita ingin kok sampai ke kampung-kampung betul itu. Semakin semarak masjid di 10 terakhir tu. Iktikaf awak, beribadah awak gitu. Nah, Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Keagungan bulan Ramadan berikutnya ini terakhir saja. Jadi tiga saja awak sampaikan. Ini banyak, tapi 3 saja. Karena kampung kami jauh di bawah. Siapa yang bisa menyebut yang lain? Ini yang lain lah. Selain dari ibu. Dari hadis yang awak sabuin tadi itu ada hadis awak sabuin di awal tadi ketika masuk malam pertama di bulan Ramadan. Kecik Nabi gini. Ada yang bisa? Pintu keistimewaan bulan Ramadan itu tidak ada pada bulan yang lain tuhnya. Di bulan Ramadan pintu-pintu surga jangan kapeci buat celik kan buat celik. Ketika di bulan Ramadan pintu-pintu surga
dibuka. Pintu neraka ditutupi. Kemudian apa lagi? Syaitan dibelenggu. Ama kasih iko kuah. Ama kasih iko. Hah? Ama kasih. Oke. Di sebab apa? Makasihnya di sikokoha, benar-benar Allah telah mempermudahkan awak beribadah pada bulan tua. Terima kasihnya. Syaitan dibelenggu. Iya, syaitan dibelenggu. Tapi kecil apa tadi? Ada je orang yang maling bulan Ramadan ke Ustaz. Karena syaitan yang dibelenggu pak hawa nafsunya ndak. Jadi tinggalnya mengendalikan hawa nafsu lek. Kalau di luar bulan Ramadan susah rasanya awak melakukan amalan ketaatan. Di bulan Ramadan Allah lah bantu awak dengan syaitan dibelenggu. Masuk Ramadan orang berbondong-bondong ke masjid. Betul tidak? Kok bisa? Iko indikasi Allah telah merantai, membelenggu syaitan-syaitan. Mudah orang untuk melakukan ketaatan. Hari-hari yang biasa kok tak nampak batang hidung awak ke masjid bulan Ramadan. Nampak. Allah mudahkan. Tiba kecil apa tadi? Pada ada je orang melakukan kejahatan, melakukan perbuatan haram bulan Ramadan Ustaz ya. Itu tadi hawa nafsunya. Yang intinya benar-benar Allah persiapkan bulan Ramadan itu untuk hamba-hambanya agar berbenah diri, mengasah supaya nyu siap ketika keluar dari bulan Ramadan, nyu siap menghadapi sabalih bulan setelahnya tu. Apa makasihnya? Makasihnya adalah kalau di bulan Ramadan Pak Ibu, kalau di bulan Ramadan indak tergerak jo hati wa nak ke masjid, indak jo tergerak hati wa nak baca Quran, ajan terlalu berharap lo Pak Ibu besoklah keluar bulan Ramadan akan lebih tergerak lo hati wa lagi. Di bulan Ramadan saja ndak tergerak hati wa baca Quran lo. Padahal di antara ya, keagungan bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Itu bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di situ Al-Quran. Awak nak tergerak hati baca Quran tu. Orang berlomba-lomba 1 juz, 2 juz, 30 juz. Awak lain 31 juz tapi juz pokat, juz cendol, juz mangga ketika berbuka. Al-Quran dah ada dibuka-buka doh. De awak Al-Quran indah akan dibuka kecuali kalau lah ada tak melintang jenazah baru dibuka Al-Quran. Enggak ya? Aku lain ngaji. Enggak, itu kan bagi yang lain. Coba awak introspeksi diri awak. Lah sampai di mana bacaan Al-Quran awak sampai kini? Tadarus awak. Sampai sejus level. Tapi lain dibaca. Alhamdulillah itu. Aduh yang tak nyusen tu Al-Quran sama sekali bulan Ramadan tu. Kan naif mana namanya tu. Kalau di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan, dosa digugurkan, syaitan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, pintu neraka ditutupi. Indak tergerak hati untuk baca Quran. Biloleh. Sementara umur bertambah juga. Awak semakin dakik juga pintu kubur. Aku momennya. Ya. Pak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sia-siakan bulan Ramadan. Bulan Ramadan kaulah berlalu 6 hari 7 hari. Kalau awak tetap abai, ini akan berlalu taruh. Allah tidak akan pernah dirugikan dengan awak tidak taat kepada Allah, karena Allah tetap akan menjadi mulia. Tapi yang akan rugi siapa? Awak yang akan rugi. Alun tahu lagi Ramadan tahun depan awak akan masih bisa bersobok. Tuan. Berapa banyaknya orang-orang di Ramadan tahun sebelumnya baru besok Ramadan besok ambo kan begiko. Kini ambo selesai saja besok ambo baru besok 30 juz selesai baca Quran. Khatam ambo sampai Ramadan gajinya. Barunya bantu itu karena patangnya gagal. Lah. Kiranya lepas soboknya je bulan Ramadan kini. Ternyata mereka tak bersobok lagi. Dia ambil dia Allah. Awak kecil lo ke diri awak bantu itu. Alun tahu awak akan bersobok je Ramadan ke berikutnya lagi. Kini masih ada peluang, manfaatkan semaksimal mungkin. Alah susahnya luangkan waktu saja nak untuk baca Quran. Luangkan waktu saja nak datang ke masjid.
Salat tarawih awak dengarkan ceramah, ikunya nantu awak kan gitu kan? Iku nan sebenarnya untuk awak tu Adapun yang lain tu alun tantu untuk awak le bagi CMO tadi puntang pantiang bakar ajo tabue rumah tabali oto giro awak meninggal untuk sianan awak usahakan tadi tu nan tinggal awak nak dapat cialai. Itu ya. Yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dia pembahasan kita di pagi menjelang siang ini. Semoga rangkaian ya untaian kalimat yang kita sampaikan tadi dapat kita fahami dengan baik. Semoga ini juga menjadi peringatan bagi kami pribadi dan semoga ini menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa kita berdoa dan berharap semoga Allah berkahi umur kita ini, Allah berikan kepada kita kehidupan ya yang husnul khatimah ya, dan semoga setiap kita Allah jauhkan dari adab neraka Allah dan Allah kumpulkan kita semua nanti di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.